Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Indah Fauzia Isya Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang program bidang pendidikan, kurikulum, dan pembelajaran. Yang pertama saya akan menjelaskan dulu tentang program kurikulum. Kurikulum adalah suatu hal yang sangat penting dalam memperoleh suatu kesuksesan pembelajaran. Kurikulum adalah suatu sistem program pembelajaran guna mencapai tujuan pada suatu lembaga pendidikan. Maka dari itu, kurikulum berperan penting untuk menciptakan sekolah yang bermutu. Kurikulum sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan diharuskan dapat memberikan program bagi siswa yang akan hidup di generasi mendatang dengan latar belakang, sejarah, dan budaya yang berbeda dengan orang tuanya. Kurikulum bukan hanya program kegiatan tetapi juga memuat tujuan yang ingin dicapai serta alat evaluasi untuk mengetahui derajat keberhasilan pencapaian tujuan. Di samping itu juga memuat alat atau sarana yang dapat menunjang tercapainya tujuan tersebut. Proses penetapan program belajar mengajar terpadu didasarkan pada penyelenggaraan pendidikan nasional yang mewajibkan setiap sekolah menyiapkan standar kurikulum. Struktur program kurikulum menjadi landasan penting bagi pengembangan kurikulum dan berkaitan erat dengan tujuan program pendidikan yang ingin dicapai. Suatu program harus mencakup pernyataan tujuan, membahas pemilihan dan pengorganisasian materi pembelajaran, dan dirancang untuk menilai hasil pembelajaran. Dari penjelasan yang telah saya sampaikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa kurikulum dibuat berdasarkan jenjang pendidikan di Indonesia dengan memperhatikan peningkatan iman dan takwa, peningkatan akhlak mulia, peningkatan kecakapan kapabilitas dan hobi siswa, keberagaman potensi daerah, tuntutan pembangunan daerah dan nasional, tuntutan dunia kerja, desakan dalam peningkatan pendidikan, teknologi dan seni, agama, dinamika, perkembangan secara menyeluruh dan persatuan nasional serta nilai-nilai kebangsaan. Jadi kegiatan evaluasi kurikulum merupakan keharusan yang hakiki dalam pengembangan program pendidikan berkelanjutan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang program pembelajaran. Kurikulum sebagai suatu program mengacu pada rangkaian mata pelajaran yang ditawarkan oleh sekolah atau lembaga pendidikan, termasuk mata pelajaran wajib dan mata pelajaran pilihan. Berkenaan dengan pelaksanaan program dalam proses belajar mengajar, maka proses belajar mengajar dikatakan efektif apabila upaya, biaya, dan waktu penyelenggaraan program pembelajaran dilaksanakan untuk mencapai hasil yang optimal. Penyusunan suatu program pendidikan di sekolah tergantung pada prinsip, pertimbangan nilai dan teori berkaitan dengan tujuan, sifat, dan kegunaan, pengetahuan, dan konsep pembelajaran. Mutu pendidikan akan lebih baik apabila hasil pembelajaran yang dicapai sesuai dengan persyaratan program. Pengembangan program pembelajaran meliputi pelaksanaan kegiatan pengembangan program pembelajaran, termasuk mengatur dan memimpin pengembangan program akademik yang berkaitan dengan pembelajaran di dalam dan di luar sekolah. Oleh karena itu, perlu disusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, yaitu pelaksanaan program pembelajaran yang dituangkan dalam kurikulum. Fungsi kurikulum adalah mengarahkan segala bentuk proses pendidikan menuju tercapainya tujuan pendidikan. Kurikulum memberi arahan dan menentukan kualitas dan kuantitas pada kegiatan pembelajaran. Sedangkan proses pendidikan di sekolah menitik beratkan pada kegiatan pembelajaran. Program pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lingkungan. Program pendidikan dan program pembelajaran yang telah direncanakan dilaksanakan dalam situasi pembelajaran. Jadi dalam program pembelajaran itu ada beberapa contoh kegiatan, yaitu yang pertama mendalami materi-materi tertentu, contohnya materi mata pelajaran matematika, statistika, sejarah, dan sebagainya. Lalu menyelenggarakan riset.
dan mengerjakan makalah atau membuat clipping. Selanjutnya membuat majalah dinding dan mempelajari keterampilan sehingga lebih bisa mendalami materi pembelajaran. Dari beberapa hal yang telah saya sampaikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pengembangan program pembelajaran termasuk mengatur dan memimpin pengembangan program akademik yang berkaitan dengan pembelajaran di dalam dan di luar sekolah. Perencanaan pengembangan kurikulum dalam bentuk perangkat atau program pembelajaran meliputi pengembangan kurikulum bidang akademik, rencana tahunan, program semester, dan persiapan pengajaran yang diajarkan dalam bentuk rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Dan evaluasi program dilakukan secara terus-menerus berdasarkan tujuan untuk mengevaluasi tingkat ketercapaian tujuan, mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan pelaksanaan program, serta menyesuaikan tujuan pelaksanaan yang dianggap kurang mendukung pelaksanaan program dan pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ananda Rizka Wardani dengan NIM 2221010301007. Jadi, pada pembahasan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang program pendidikan muatan lokal dan juga ekstrakurikuler. Pengertian dari muatan lokal. Jadi, muatan lokal yaitu kurikulum berbasis masyarakat yang dirancang dengan acuan dan dirancang dengan landasan kehidupan masyarakat sesuai dengan karakteristik serta budaya yang ada di sekitarnya. Tujuannya yaitu untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerahnya. Jadi, kurikulum muatan lokal ini di setiap daerah berbeda-beda karena disesuaikan dengan karakteristik dan budaya yang ada di daerahnya masing-masing. Kurikulum muatan lokal ini memiliki konsep, yaitu seperti yang sudah kita ketahui bahwa Indonesia memiliki banyak sekali keberagaman budaya sosial dan geografis. Akan tetapi dengan adanya semboyan Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua, menjadi pegangan teguh dalam mewujudkan kesatuan dan keanekaragaman. Keberagaman yang ada di Indonesia, contohnya salah satunya ada keragaman multikultur. Jadi, keanekaragaman multikultur ini harus selalu dikembangkan dan dilestarikan melalui pendidikan. Maka dari itu, kurikulum muatan lokal ini sangat penting untuk mengenalkan keanekaragaman tersebut kepada siswa. Jadi, pembelajaran kurikulum muatan lokal ini memberikan banyak sekali peluang dan juga manfaat untuk kita semua. Yang pertama, kita dapat mengembangkan berbagai keterampilan, contohnya keterampilan membuat kerajinan, kemudian kita dapat mempelajari tarian yang ada di daerah, kemudian mengenal adat istiadat yang ada di daerah, yang menghasilkan nilai ekonomi di daerahnya. Kemudian yang selanjutnya ada kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler yaitu program kegiatan yang dalam pelaksanaannya dilakukan di luar kelas dan di luar jam pelajaran. Jadi kegiatan ekstrakurikuler ini tidak mengganggu pembelajaran. Manfaat dari kegiatan ekstrakurikuler sendiri yaitu untuk mendalami serta memperluas pengetahuan dan kecakapan yang sesuai dengan program kurikulum.
Dalam kegiatan ekstrakurikuler ini, peserta didik dibina serta diarahkan ke arah yang sesuai dengan potensinya. Ada beberapa contoh kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Contohnya ada seperti sepak bola, voli, tari, pencaksilat, basket, bulu tangkis, paskibra, pramuka, paduan suara, dan seperti klub pecinta alam, kemudian ada teater, kemudian ada renang, dan lain-lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Malidatu Solehah dengan NIM 22410103009. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tujuan dan manfaat ekstrakurikuler serta kesimpulan. Baik, selanjutnya adalah tujuan dan manfaat dari kegiatan ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler adalah kegiatan yang pelaksanaannya dilakukan di luar jam mata pelajaran. Kegiatan ekstrakurikuler bisa berasal dari dalam sekolah maupun dari luar sekolah, yang mana tujuannya sama-sama untuk mengembangkan serta mengasah potensi yang dimiliki oleh peserta didik, baik yang berkaitan dengan pengaplikasian ilmu pengetahuan maupun mengembangkan potensi seperti minat dan bakat yang dimiliki oleh peserta didik melalui kegiatan wajib dan kegiatan pilihan. Kegiatan ekstrakurikuler tentunya memiliki manfaat bagi peserta didik. Manfaat tersebut antara lain, yang pertama, untuk mendalami serta memperluas pengetahuan dan kecakapan sesuai dengan program kegiatan yang ada dalam kurikulum. Artinya, untuk membantu mendukung pengembangan peserta didik secara keseluruhan dan membantu mereka mengenali hubungan antara berbagai mata pelajaran di sekolah. Kedua, dapat mengarahkan dan menggali potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Artinya, membantu peserta didik mencari tahu apa sebenarnya bakat dan minat yang dimilikinya. Karena kebanyakan peserta didik masih belum mengetahui apa sebenarnya minat dan bakat yang dimilikinya. Sehingga dengan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler ini menjadi salah satu solusinya. Ketiga, membina dan mengarahkan peserta didik ke arah yang sesuai dengan potensinya. Jadi, peserta didik yang sudah tahu minat dan bakatnya dibina lebih lanjut lagi agar dapat terus berkembang. Karena jika minat dan bakat yang dimiliki oleh peserta didik itu tidak dikembangkan atau diarahkan, maka nantinya itu bisa hilang. Selain memiliki manfaat, ekstrakurikuler juga memiliki tujuan, yakni membantu mengembangkan dan mengasah potensi yang dimiliki oleh peserta didik berkaitan dengan ilmu pengetahuan atau bakat masing-masing. Jadi, seperti penjelasan sebelumnya, antara peserta didik satu dengan peserta didik lainnya memiliki potensi dan minat yang berbeda. Sehingga sekolah harus memfasilitasi sarana dan prasarana yang disesuaikan dengan bakat, minat, dan potensi yang dimiliki masing-masing peserta didik melalui kegiatan ekstrakurikuler tersebut. Berdasarkan penjelasan materi dari kelompok kami, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa di dalam satuan pendidikan diperlukan adanya kurikulum, sebab di dalam kurikulum ini memuat tujuan yang ada di lembaga pendidikan yang digunakan sebagai alat evaluasi untuk mengetahui keberhasilan yang telah dicapai. Selanjutnya di sekolah terdapat program yakni muatan lokal dan ekstrakurikuler. Selanjutnya di sekolah terdapat program yakni muatan lokal dan ekstrakurikuler. Muatan lokal merupakan kurikulum berbasis masyarakat dan wajib dikenalkan kepada peserta didik. Sedangkan kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilaksanakan di luar jam sekolah, baik yang berasal dari dalam maupun luar sekolah, di mana kegiatan ini memiliki tujuan dan manfaat yang positif bagi peserta didik dalam mengembangkan potensinya.